Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, thumma arwahil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mahrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Mayyah Maghrib wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muhtabas Tulbiri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bambang Suprayogi wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Muslim Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusri, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajasakun Binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim bin Qasana wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lamma aradu nalikan ngarepaken sapa para sahabat ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing ngedusi jasate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu mongko padha matur sapa sahabat, wallahi demi Allah, manadari ora weruh kita nujarridu ana toh ngudani kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu, kama seperti kejadian nujarridu kang ngudani kita mau tatana ing pira-pira mati kita amlan utawa ora. Al haditsa rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Al hadits rasal ing hadis rawahu hadis Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Ini terkait dengan hadis ini itu menunjukkan bahwa cara memandikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan ketika umat Islam pada umumnya itu ada perbedaan kan itu. Hadis ini semestinya ada terusannya ya, ada terusannya. Di mana pada waktu itu ketika para sahabat itu mengalami kebingungan, oleh Allah ditakdirkan para sahabat yang memandikan itu, termasuk di dalamnya adalah Ali bin Abi Thalib yang waktu itu memangku Rasulullah itu pada ngantuk dan ketika ngantuk itu ngerti terdengar dari suara yang ada dari dalam rumah bahwa mandikanlah Rasulullah dengan tanpa melepas bajunya, tanpa melepas komis atau gamisnya kan itu. Akhirnya para sahabat waktu itu yang memandikan Rasulullah dengan tanpa melepas gamisnya. Ada dua versi di mana yang pertama dikatakan bahwa Rasulullah itu disiram, digosok-gosoknya, tapi cara menggosoknya itu masih tetap dari luar kain gamisnya. Tapi ada juga yang lain yang berpendapat bahwa yang menginformasikan bahwa Ali bin Abi Thalib pada waktu itu memasukkan tangannya, di mana tangan Ali bin Abi Thalib sudah dikasih sarung tangan kan itu, digunakan mengusap-ngusap untuk membersihkan badannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya setelah selesai memandikan itu, Aisyah radhiyallahu anha itu mengucapkan kalau ternyata diperintahkan seperti ini, maka tadi seharusnya yang memandikan itu adalah istri-istri Rasulullah kan itu. Jadi semestinya kelanjutan dari hadis ini bunyinya seperti itu. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, sing Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat sapa Ummi Atiyah, dakhala lanjeng atau mlebu alaina ing ngatasi kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu hal utawi kita itu nughassilu sedang ngedusi sapa kita ibnatahu ing anak wadone Kanjeng Nabi. Faqala maqana ling kejaba Kanjeng Nabi, igsilha salasan, iksil ngedusana sira kabeh ing ibnatahu ing ibnati
salatan ing anak wadonku salatan kelawan kaping 3 au khamsan utawa kaping 5 au aktsara tulu akeh min dzalika sing mengkono-mengkono khamsan in ra'aitunna yen to ningali bagus sira kabeh dzalika ing mengkono-mengkono ngedusi luwih akeh utawa luwih akeh dibanding 5 ngedusi napa bimain kan banyu wasidrin lan godhong widoro daun yang wangi waj'alna lan dadekno temen sira fil akhirati ing dalam siraman yang terakhir kafuran lawan banyu yang dikasih kafur kan itu kafur. Jadi agar apa? Agar baunya menjadi wangi dan menjadi tahan lama kan itu. Au syai'an utawa siji min kafurin saking kafur. Falamma faragna mongko nalika wis rampung kita adzana mongko nuli ngadani kita adzana mongko nuli meruaken kita ing Kanjeng Nabi. Falqa mongko nuli baklaina hikwahu ing dodote Kanjeng Nabi. Akhirnya baju Kanjeng Nabi itu dilepas dan diberikan kan itu hikwahu. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi asy'irnaha nggonono sira kabeh ha ing ibnati iyahu ing ya mengkono-mengkono hikwah. Jadi disuruh memakai baju Rasulullah itu muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat lain satu riwayat ibda'anna teman-teman ngawiti kita bimaya miniha kelawan pira-pira arah tengene badane putri Rasulullah itu wa mawadi al-wudu'i lan ing pira-pira anggota tubuhe yang biasa digunakan untuk berwudu minha saking anak wadone jeung Nabi. Wa fi lafdhin satu riwayat Bukhari fadhafarna maka digulung kita sya'raha ing sirahe putri Nabi salasata kurunin ing 3 gelungan falqaina maka nibaken ingsun ing ibnatahu ing putri wadone Nabi khalfa wonten ing burine anak wadone Nabi. Nah itu jadi setelah para wanita itu selesai memandikan, jadi oleh karena itu ini artinya bahwa kalau yang meninggal itu seorang wanita, maka yang memandikan juga wanita. Atau kalau tidak wanita ya suaminya kan itu. Kalau suaminya tatak bisa memandikan suaminya. Demikian juga tadi kalau yang meninggal seorang suami yang memandikan bisa istrinya. Kalau istrinya tidak kuat tidak tatak ya bisa laki-laki lain kan itu. Laki-laki lain. Itu ngeten. Muttafaqun alaihi. Wa Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha qala sapa Aisyah kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina den kafani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin ing dalam telu pira-pira pakaian pira-pira kain atau pira-pira lapis bidin kang berwarna putih sahuliyatin kang bangsa tanah Sahuliyah. Jadi kain putih dari Sahuliyah min kursufin yang terbuat dari katun, terbuat dari kapas. Laisa ora ono fiya iku ing dalam aswab, ing dalam pakai salah satu aswab itu ora ono apa komisun baju kurung atau gamis wala imamatun lan ora ono surban. Jadi tanpa dikasih baju dan tanpa dikasih surban. Jadi cukup dengan kain 3 lapis itu kan itu. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lan sang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu kemudian sapa Allahumma ing Abdullah lan Umar qala ngendika sapa Ibnu Umar lamma tufi Abdullah ibni Ubay lamma tufi nalikane sedo sapa Abdullah bin Ubay jaa mongone teka sapa ibnuhu anak lanange Abdullah bin Ubay ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka nuli matur sapa anak lanange Abdullah ibnu Ubay terus pundi mature u'tini mugi-mugi margi tuan margi panjenengan Rasulullah nipun ingsun qamisaka ing pakaian ing baju panjenengan ukafinu kang bakal ngafani ingsun
hu ing bapakku fihi ing dalam qamisok utawa fihi ing dalam pakaian panjenengan iku fa'ata mongko nuli maringi sapa jeneng Nabi hu ing anak lanange Abdullah ibnu Ubay iyahu ing ya mengkono-mengkono baju kurunge jeneng Nabi muttafaqun alaihi. Ini betapa orang itu ingin mendapatkan barokahnya Rasulullah ya. Jadi ada berbagai cara. Kalau kemarin satu contoh ketika Rasul berdah digitukan. Ketika Rasulullah itu tahallul memotong rambutnya ketika sedang umroh juga gitu menjadi rebutan. Termasuk ketika ada sahabat-sahabat Rasul yang meninggal itu penginnya itu bisa memakai baju. Jadi dikafani dengan baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah itu. Jadi ini barangkali kalau orang yang tidak suka lah ini kan mengindividu kultuskan kan itu. Jadi satu contoh misalkan dulu pernah kejadian di rekaman video itu ketika Yai Maimun Zubair itu ngaji, itu habis ngaji kan biasanya dikasih air putih gitu ya, dan para kiai itu biasanya kalau minum air itu tidak dihabiskan ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa diminum santri-santrinya kan. Itu kan rebutan ya, rebutan. Wah, itu dikritik habis-habisan oleh siapa? Oleh orang yang tidak setuju dengan itu kan itu. Satu komunitas yang menamakan dirinya Salafi yang oleh orang-orang lain mereka dikatakan Wahabi. Bahkan mereka sampai mengatakan itu musyrik itu. Karena mengindividu kultuskan orang kan itu. Padahal dulu Rasulullah seperti itu. Rasul itu kalau minum itu tidak pernah dihabiskan. Agar apa? Agar bisa diminum oleh istrinya kan itu. Saya dulu ketika kuliah tahun 84 ya. Itu setiap hari kalau nggak Rabu Kamis saya lupa dengan pasti. Waktu itu yang ngajar Yai Makhrus ya, Yai Makhrus Ali Pondok Lirboyo. Ya biasanya sih ya nggak ngaji, jadi banyak memberikan ijazah kan itu ya, ijazah. Kalau mau ujian baca ini kayak gitulah. Itu ya Makhrus itu kalau mesti ada persediaan air putih itu. Kalau minum air putih tidak dihabiskan. Itu begitu ya Makhrus tindak selesai kan itu. Itu mahasiswa rebutan untuk mendapatkan barokahnya ya kan itu. Jadi karena apa memang Allah itu bisa memberikan maziyah, memberikan keistimewaan kepada orang-orang tertentu yang dekat dengan Allah kan itu. Dan kalau kita ingin mendapatkan barokahnya ya sebagaimana para sahabat kan ketika meminta hujan itu mereka berwasilah kepada siapa? Berwasilah kepada Rasulullah, berwasilah kepada pamannya Rasulullah yaitu Abbas kan itu. Jadi itu sah-sah saja sepanjang itu diyakini bahwa seluruh keistimewaan itu adalah datangnya dari Allah kan itu. Tidak mendatangkan kemusyrikan. Kalau itu musyrik berarti para sahabat yang minta hujan dengan wasilahnya Rasulullah dan Abbas itu berarti musyrik dong. Nah, ngeten kan itu. Jadi tidak usah gampang-gampang untuk menuduh seseorang itu berbuat sesat dan seterusnya kan itu. Kalau memang hal seperti itu dulu juga pernah dicontohkan oleh para sahabat kan ngeten. Wa ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sirine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kalang dia sabane Nabi ilbasu nganggo sira kabeh min thiyabikum sange pra-pra pakaian ira kabeh albidi yang berwarna putih fa innaha mongko temes dune thiyabukumul bid iku min khairi thiyabikum iku setengah saking luwe api-api pakaian ira kabeh wa kafinu lan padha ngafano sira kabeh fiha ing dalem thiyabukumul bid pakaian-pakaianmu yang berwarna putih itu mautakum ing pira-pira mati ira kabeh. Terus memang salah satu warna pakaian yang dicintai oleh Rasulullah itu berwarna putih. Kalau surbanya Rasulullah itu berwarna hijau kan itu. Ini adalah pakaian-pakaian yang dicintai oleh Rasulullah kan itu. Cuma nanti kalau perempuan pakai baju putih nanti tembus pandang dong kan itu. Jadi ya kalau perempuan pakai baju putih harus tebal kan itu. Jangan seperti kain yang saya pakai ini kan itu. Jadi ya enggak baik, jadi tebal, yang tebal. Makanya kalau wanita itu kalau di tanah Arab pakaiannya yang banyak warnanya apa? Warnanya hitam. Kenapa warna hitam itu? Warna hitam itu kan bisa menyembunyikan orang yang memakainya kan itu. Antara gemuk sama kurus kalau pakainya hitam itu tidak begitu terlihat kan itu. Jadi begitu. Dan orang-orang Arab itu
akan merasa dirinya sukses kalau dia punya istri yang istrinya itu gemuk kan itu. Kenapa kok seperti itu? Berarti dia bisa menafkahi dengan nafkah yang tidak hanya cukup tapi berlebih. Buktinya apa? Istrinya gemuk. Ini berbeda dengan di Indonesia kan itu. Orang Indonesia kalau badannya gemuk susahnya luar biasa kan itu ya, luar biasa. Ya yang terpenting kita itu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita kan itu ya, syukuri itu. Yang penting sehat. Rawajat hadis sabal hamsat imam lima ilan nasir kecuali Imam Nasai wa sahahal juhagan hadis sahabat Tirmidzi Imam Tirmidzi wa an Jabir radhiyallahu anhu sangi Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sahabat Jabir qala ngendika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kafana nalikane ngulesi nalikane ngafani sapa ahadukum salah siji kabeh akhahu ing saudarane si ahad yang meninggal tentu fal yuhsin mongko pece bagusno sapa ahad kafanahu ing kafane akhahu. Jadi kalau kita mengkafani orang maka kita disuruh mengkafani yang baik. Yang nanti di hadis-hadis berikutnya akan diberitahukan bahwa kafan yang baik itu seperti apa sih? Kafan yang baik itu salah satunya adalah dari pakaian ya, pakaian yang biasa dipakai oleh seorang yang meninggal itu dalam rangka takarrub kepada Allah ya, untuk sholat, satu contoh kan seperti itu. Wa anulan saking Jabir radhiyallahu anhu qala sahabat Jabir kana ana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yajma'u ngumpul sahabat jeung Nabi baina rajulaini ing dalam antarane wong lanang loro min qatl Uhudin saking pira-pira wong matine pada perang Uhud. Ini perang mati syahid ya. Fi thawbin wahidin ing dalam pakaian yang satu. Tsumma yaqulu maka nuli ngendika sapa Nabi ayyuhum utayin dini sahabat yang meninggal itu iku aktsarul akeh apane akhdan ngalape atau apalil Qur'ani maring Qur'an fayuqaddimu maka disiakan sapa Nabi hu ing aktsar akhdan lil Qur'an itu fil lahdi ing dalam liang lahat walam yughassalan waradian dusi sapa pira-pira umat kang mati syahid itu walam yusalli lan waradian salati sapa alaihim apa qatla Uhudin itu rawajul hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi kalau melihat ini maka orang yang mati syahid ini mati syahid zahir ya, tidak mati syahid yang misalkan ketika orang itu sakit perut meninggal, orang yang meninggal mendadak, atau kalau dalam konteks sekarang itu ketika ada orang terkena COVID ya, ini kan ada semacam wabah meninggal, itu syahid, teman-teman, itu syahid akhirat ya, tidak syahid akhirat. Yang syahid yang tidak dimandikan, tidak disolatkan itu adalah mati syahid karena betul-betul karena peperangan kan itu, peperangan. Jadi seperti itu. Dan karena yang meninggal itu banyak, maka kadang itu ada dua mayat yang dijadikan satu, dimasukkan ke liang lahat yang sama kan itu. Bukit Uhud itu tidak tinggi, kalau saudara jalan naik ke atas itu tidak, ya kalau ke Kediri mungkin setinggi Gunung Klotok atau sedikit lebih tinggi lah itu. Jadi seperti itu, jadi tidak tinggi sekali kan itu. Dan dalam perang Uhud itu adalah dari kafir Mekah melawan orang Islam di Madinah kan itu. Maka Uhud itu di daerah Madinah. Saudara bisa bayangkan pada waktu itu ketika kafir Quraisy itu akan menyerang umat Islam di Madinah, padahal jarak antara Mekah Madinah itu sekitar 450 kilo. Jadi ya hampir separuhnya sini Jakarta lah itu separuhnya. Kalau sini Surabaya kan masih sekitar 109 kilo kan itu, 109 kilo. Jadi 4 kali lipatnya. Itu mereka datang ke sana itu, ada yang naik kuda, ada yang naik onta, ada yang jalan kaki kan itu. Jadi waktu itu kalau orang mau berperang itu gitu, jalannya jauh kan itu, jauh sekali kan itu. Jauh sekali. Dan waktu itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang ketika akhirnya masuk Islam menjadi panglima perang yang gagah perkasa kan itu. Hampir seluruh pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid senantiasa menang. Termasuk apa? Pertempuran Mu'tah. Pertempuran Mu'tah.
Dalam pertempuran Mu'tah, itu namanya Sariyah bukan Ghazwa, artinya Rasul tidak ikut. Rasul itu sampai mempersiapkan 3 panglima perang. Abdullah bin Ruwaha, terus Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit. Jadi 3-3 disiapkan. Maka dalam pertempuran itu begitu. Pertempuran yang sangat sengit itu dipimpin pertama oleh Abdullah bin Ruwaha. Abdullah bin Ruwaha terbunuh. Dipimpin lagi siapa? Oleh Ja'far bin Abi Thalib. Terbunuh. Jadi Ja'far bin Abi Thalib itu ketika membawa panji itu bendera kan itu. Tangan kanannya ditebas oleh musuh. Akhirnya panji itu diambil lagi, dipegang dengan tangan kiri. Tangan kirinya juga ditebas oleh musuh. Akhirnya apa? Panjinya itu dirangkul dengan pangkal ininya kan itu, dirangkul seperti itu. Makanya itu digambarkan bahwa tangannya Ja'far bin Abi Thalib itu sudah ketika ditebang bisa langsung menuju ke surganya Allah kan itu. Dan ketika 3 panglima perang itu terbunuh, akhirnya umat Islam bingung, ini siapa yang harus memimpin kan itu. Akhirnya waktu itu yang memimpin yang selanjutnya Khalid bin Walid kan itu. Dan akhirnya perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Cuman Rasulullah sudah demikian bersedih. Karena apa? 3 panglima perangnya itu meninggal dan salah satunya itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far itu kan berarti keponakannya Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah itu ketika ngerti 3 panglima perang itu meninggal, salah satunya Ja'far, akhirnya Rasulullah itu pergi ke rumahnya siapa? Rumahnya Ja'far bin Abi Thalib untuk menemui istrinya. Ini istrinya menjadi perawi hadis nanti. Namanya siapa? Asma binti Umais ya. Asma binti Umais. Asma anak perempuannya Umais kan itu. Pada waktu itu Asma itu baru saja memandikan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Karena dalam sejarah itu Ja'far bin Abi Thalib itu terbunuh ketika umurnya sekitar 35 tahun. Berarti kan Umais kan lebih muda dibanding itu kan itu. Habis memandikan, waktu itu Asma bin Umais itu mau memasak. Jadi membuat adonan roti ya, kan itu. Akhirnya Rasulullah itu datang mengucapkan salam dan tidak biasanya Rasulullah itu terlihat bersedih. Karena wajah Rasulullah itu wajah yang tersenyum kan itu. Jadi tanpa tersenyum wajahnya itu sudah memancarkan satu cahaya tersenyum kan itu. Jadi orang yang melihat Rasulullah itu seperti senang kan itu. Pada waktu itu tidak. Jadi terlihat bersedih itu akhirnya Asma bin Umais itu tanya kepada Rasulullah, apakah sesuatu terjadi bagi suamiku? Dan akhirnya diberitahu kalau suaminya terbunuh. Begitu terbunuh, yang namanya seorang istri, yang wanita itu, yang menjerit kan itu, yang menjerit. Akhirnya Rasulullah itu mengatakan kepada wanita-wanita yang mendengar jeritan itu, termasuk dalamnya adalah Fatimah. Rasul mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Isna'u padha gawe sira kabeh li ali Ja'far, untuk keluarga Ja'far ta'aman ing makanan. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Karena apa? Karena keluarga Ja'far sedang terkena musibah. Apa musibahnya? Ja'far bin Abi Thalib terbunuh dalam perang itu. Nah, dengan hadis ini akhirnya sebagian umat Islam itu berpendapat kalau ada prosesi kematian dan keluarga yang mati itu menyuguhkan sesuatu, roti, air mineral kan itu. Ini sebagian umat Islam mengatakan itu tidak boleh diminum. Karena yang benar itu tidak keluarga yang meninggal itu menyiapkan makanan, tetapi siapa yang benar itu? Yang benar adalah saudara-saudaranya lah yang menyediakan makanan. Karena perintahnya Rasul itu, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum kan itu. Begitu. Sehingga sampai ada yang mengatakan, itu haram itu kalau makan, ada yang sampai ke sana pendapat mereka kan itu. Tapi semestinya pendapat-pendapat itu juga tidak kuat kan itu. Pendapat-pendapat itu tidak kuat. Kalau kita menggunakan pendapat para ulama tidak seperti itu. Memang kalau yang meninggal itu masih meninggalkan anak yatim kan itu. Artinya kalau harta yang ditinggalkan oleh orang yang mayit
itu kan nantinya jadi warisan kan itu. Dan kalau salah satu ahli waris itu adalah anak yatim, maka memang tidak boleh, haram. Akan tetapi kalau yang menanggung seluruh yang disuguhkan itu salah satu anaknya, ya tidak hanya boleh, itu sunnah kan itu. Kan sunnah. Kan sudah kita baca kemarin itu kan ada seseorang yang menginformasikan kepada Rasulullah kalau ibunya itu meninggal dan tidak sempat untuk berwasiat. Kalau saya sedekah atas namanya, apakah ibuku yang sudah meninggal itu mendapatkan manfaat? Ternyata dijawab oleh Rasulullah, na'am kan itu. Jadi kalau yang menanggung untuk suguhan itu adalah salah satu anaknya, yo nggak masalah kan itu. Karena itu bukan hartanya mayit kan itu. Makanya kenapa sih orang-orang tua kita dulu sampai sekarang masih berjalan lah. Saya pikir ini adalah asal istihad para ulama. Itu kalau ada orang meninggal itu kan ibu-ibu kalau datang biasanya bawa apa itu? Ada yang bawa beras, ada yang membawa gula, ada yang bawa mie kan itu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar itu bisa dimasak dan itu melaksanakan perintah Rasulullah, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushkiluhum. Kalau memang betul-betul diharamkan, ya, maka Rasulullah tidak mengatakan isna'u li ali Ja'far juga kepada keluarga siapa? Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Thabit. Dan ternyata yang dilakukan hanya terkait dengan Ja'far bin Abi Thalib kan itu. Jadi oleh karena itu ya yang perlu kita ambil pelajaran kalau ada saudara kita meninggal, tetangga kita meninggal itu kalau datang jangan pakai tangan kosong kan itu. Bawalah sesuatu untuk meringankan beban keluarga yang sedang ditinggal wafat. Sing repot kita itu terbalik. Apa yang terbalik itu? Kalau pas ada mantenan, saya pernah kan mendatangi teman sampean yang jadi manten itu biasanya bawa amplop tidak itu? Amplop. Dan biasanya jumlah uang yang diberikan ketika pas mantenan dengan yang diberikan ketika ada kematian itu nilai nominalnya lebih banyak mana? Mantenan kan? Padahal tidak ada satupun hadis yang memerintahkan kepada kita kalau ada orang melaksanakan walimah kita datang membawa amplop, itu tidak ada. Yang benar adalah ketika kita mendapatkan undangan walimah, kita harus datang kecuali ada uzur syar'i. Kenapa kok harus datang itu? Karena kita sedang menyaksikan satu prosesi sesuatu yang semula haram jadi halal dan ibadah. Hubungan laki perempuan itu kalau dilaksanakan di luar nikah itu kan haram kan itu. Dan walimah itu adalah satu perayaan untuk menghalalkan sesuatu yang haram itu. Maka perlu diworok-worok nih biar orang tahu, oh ini si A sudah nikah, sudah punya suami kan itu. Jangan ditaksir kan itu sudah punya suami. Itulah sebabnya kenapa walimah itu menjadi sunnah kan itu. Dan itu tidak ada perintah untuk membawa amplop. Jangan sampai kalau pas kita datang ke undangan mantenan amplopnya 100.000. Begitu ada orang kematian dibawakan beras berapa? 2 kilo. 2 kilo 20.000 itu kurang, yang lebih banyak seharusnya. Jadi seharusnya dibalik kalau perlu pas waliman kan orang itu kalau walimah kan sudah siap-siap kan. Ini anakku tahun depan mau nikah ini. Tak siapa dari sekarang agar nanti bisa melaksanakan walimah. Itu kalau walimah. Kalau kematian apa ada orang persiapan kan itu? Ini bulan depan bapak mau meninggal kan nggak ada gitu kan itu. Meninggal ya meninggal kan itu. Oleh karena itu kalau kita mau menyumbang yang banyak seharusnya ketika kematian, bukan sebaliknya kan, ngoten kan itu. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Saya tambah satu hadis. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala disebut Ali sami'tu midaqtan sun an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ketika sabajeng Nabi la taghalu ojo nglarangaken sira kabeh fil kafan ing dalam kafan fa innahu mongko setune kafan iku yuslabu bakal den dedel bakal rusak sarian halit cepet rawajir hadis sapa Abu Dawud. Jadi kalau membeli kafan itu ndak usah yang mahal-mahal. Ndak usah sing lawarang. Iki sing meninggal sogeh lho kan itu. Sogeh.
Gak usah sing larang-larang kan itu, yang biasa-biasa saja kan. Karena kafanya nanti juga akan hancur kan itu. Kecuali orang-orang khusus kan itu. Itu dulu diceritakan di daerah apa baratnya Kelutan itu Dunglo namanya, di Dunglo itu ada orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an itu ketika beberapa tahun berikutnya ketika beliau sudah wafat beberapa tahun berikutnya itu makamnya itu karena makam itu biasanya kan sebelahnya kan digunakan makam yang lain kan itu diduduk kan gitu. Biasanya kan juga kena juga ke makam orang lain yang ada di sebelah-sebelahnya kan itu. Ini ada yang makamnya masih utuh kan itu. Jasadnya masih utuh kan itu. Dan itu setelah diselidiki ternyata memang itu seorang hamilul Quran ya. Hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran kan itu. Memang sebagaimana sering disampaikan oleh Gus Ba itu kan itu. Jadi malaikat itu dilarang keras kan itu untuk menyiksa satu tubuh yang di tubuh itu ada hafalan Al-Quran kan itu. Jadi oleh karena itu sama itu harus hafal Al-Quran walaupun tidak semuanya kan itu ya. Itu karena satu ayat yang saudara baca terus menerus itu akan menyelamatkan saudara dari apa? Siksaan di makam nanti di akhirat kelak kan itu. Jadi seperti itu. Apalagi kalau hafal 30 juz sangat luar biasa. Hafal, faham, diamalkan, wah itu luar biasa kan itu. Ada rawajit hadis sama Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Sementara ngoten, monggo kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.